Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan merenungi sebuah kisah tentang puncak kesombongan manusia dan bagaimana keadilan ilahi bekerja. Sebuah kisah yang abadi di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi setiap jiwa yang berakal. Dahulu, hiduplah seorang penguasa yang melampaui batas bernama Fir'aun. Kekuasaannya membentang luas, kekayaannya tak terhitung. Namun hatinya tertutup rapat oleh kabut kesombongan. Ia merasa dirinya adalah pusat semesta, melupakan bahwa ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan angkuhnya, ia berseru kepada rakyatnya, "Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Ia menantang langit dan menindas bumi, mengabaikan fitrah manusia yang harusnya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah telapak kakinya, Bani Israel menderita. Lelaki disembelih, wanita dihinakan, dan kerja paksa menjadi makanan sehari-hari. Kesedihan mereka membumbung ke langit, memohon pertolongan dari Zat yang Maha Mendengar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menghadapi sang tiran. Dengan membawa mukjizat dan kebenaran, Musa melangkah menuju istana yang penuh dengan kemusyrikan, membawa risalah tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelumnya. Musa berkata dengan lembut namun tegas, "Wahai Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, Fir'aun justru tertawa mengejek. Baginya, Musa hanyalah seorang penyihir yang berusaha merebut kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang nyata. Inilah tanda-tanda kebesarannya. Namun, hati yang telah membatu takkan mudah menerima cahaya kebenaran. Para penyihir Fir'aun tersungkur sujud. Mereka menyadari bahwa apa yang dibawa Musa bukanlah sihir, melainkan kebenaran dari Rob semesta alam. Mereka beriman meski Fir'aun mengancam akan menyalib mereka di pohon kurma. Peringatan demi peringatan dikirimkan. Darah, belalang, kutu, dan katak melanda Mesir sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji akan bertaubat. Namun setiap kali azab diangkat, ia kembali pada kekafirannya. Akhirnya, tibalah perintah untuk pergi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Musa alaihi salam memimpin kaumnya meninggalkan tanah penindasan. Mereka berjalan menuju laut, menuju kebebasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui budak-budaknya melarikan diri, kemarahan Fir'aun memuncak. Ia mengerahkan seluruh bala tentaranya. Dengan sombong ia berkata, "Mereka hanyalah kelompok kecil, dan kita akan membinasakan mereka." Di hadapan mereka terbentang laut yang dalam.
Di belakang mereka, tentara yang haus darah. Bani Israel berteriak ketakutan, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita benar-benar akan terkejar. Namun Musa dengan tenang menjawab, "Kalla, inna ma'iya Rabbi sayahdin." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Inilah iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Seketika laut terbelah. Air berdiri tegak laksana gunung yang kokoh, menyediakan jalan kering bagi hamba-hambanya yang beriman. Dengan penuh keajaiban, mereka melintasi dasar lautan. Bayangkan perasaan mereka saat itu. Melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sebuah jalan keluar yang tak masuk akal bagi logika manusia, namun mudah bagi Sang Pencipta. Fir'aun yang buta hati melihat jalan itu terbuka. Tanpa ragu, ia memacu kudanya masuk ke tengah lautan. Ia merasa alam pun tunduk padanya, tak menyadari bahwa ia sedang melangkah menuju liang kuburnya sendiri. Ketika Musa dan kaumnya telah sampai di seberang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laut untuk kembali. Dalam sekejap, dinding air itu runtuh. Jeritan ketakutan tentara Fir'aun tenggelam oleh gemuruh ombak yang dahsyat. Di saat nyawa sudah di kerongkongan, di saat air menutup jalan nafasnya, Fir'aun berseru, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani Bani Israel." Namun, taubat di saat maut menjemput adalah taubat yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan jasadnya utuh sebagai bukti nyata bagi sejarah. Sahabat, kisah Fir'aun bukan sekedar sejarah, tapi cermin bagi kita. Jangan biarkan kesombongan menutup hati kita dari kebenaran. Mari kita bertaubat sebelum pintu itu tertutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.